Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang teori permainan dalam riset operasi. Teori permainan ini bisa dipakai atau digunakan di dalam persaingan untuk mendapatkan pelanggan di suatu usaha atau bisnis. Ketentuan umum dari teori permainan ini yang pertama, setiap pemain bermain rasional dengan asumsi memiliki intelijensi yang sama, tujuan sama, yaitu memaksimumkan nilai hasil dari suatu usaha. Yang kedua, terdiri dari dua pemain. Atau dua pemain. Sebut saja pemain A dan pemain B. Keuntungan bagi salah satu pemain merupakan kerugian bagi pemain lain. Yang ketiga, tabel yang disusun menunjukkan keuntungan pemain baris. Jadi nanti kita menemukan ada sebuah tabel di mana di dalam tabel itu ada baris, ada kolom. Jadi ketentuan teori permainan ini bahwasanya tabel yang disusun itu menunjukkan keuntungan bagi pemain baris dan kerugian bagi pemain kolom. Yang keempat, permainan dikatakan adil jika hasil akhir menghasilkan nilai 0. Tidak ada yang menang ataupun kalah. Yang kelima, tujuan dari teori permainan ini adalah mengidentifikasi strategi yang paling optimal. Tujuan dari teori permainan itu untuk mencari strategi yang optimal. Bagaimana yang optimal bagi seorang pemain dalam persaingan usaha. Dalam teori permainan ini ada strategi murni, ada strategi campuran. Strategi murni ini penyelesaian dilakukan dengan menggunakan konsep maksimin untuk pemain baris dan minimal untuk pemain kolom. Dalam strategi ini, pemain akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapatkan hasil optimal. Yang kedua, strategi campuran. Strategi ini dilakukan bila strategi murni belum memberi penyelesaian optimal, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk mendapatkan titik optimal, usaha mendapatkan kadar poin yang sama. Contoh kasus strategi murni. Dua perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada dengan mengandalkan strategi yang dimiliki. Perusahaan A mengandalkan dua strategi dan perusahaan B mengandalkan 3 strategi. Nampak di tabel, perusahaan A memiliki 2 strategi. Strategi harga murah, strategi harga mahal. Strategi perusahaan B memanfaatkan 3 strategi. Strategi harga murah, strategi harga sedang, strategi harga mahal. Dan
Ini angka-angka nilai yang diperoleh setiap perusahaan, perusahaan A atau perusahaan B. Langkah pertama adalah menyelesaikan soalan di atas. Untuk pemain baris, perusahaan A, pilih nilai yang paling kecil untuk setiap baris. Jadi, pilih nilai yang paling kecil untuk setiap baris. Baris 1 nilai terkecilnya 1. Baris 2 nilai terkecilnya 4. Di perusahaan baris, perusahaan A, nilai terkecil di baris pertama ini adalah 1. Nilai terkecil baris kedua adalah 4. Selanjutnya dari dua nilai terkecil tersebut, pilih nilai yang paling baik atau besar. Itu 4. Nilai yang terbaiknya 4. Jadi disesuaikan ketentuan tadi. Nomor pertama bahwasanya keuntungan bagi pemain baris dan kerugian bagi pemain kolom. Pemain baris di sini perusahaan A, pemain kolom dan hal ini perusahaan B. Jadi dalam strategi murni ini di tabel ada strategi harga murah. Keuntungan minimal perusahaan A menggunakan strategi harga murah ini adalah 1. Terus keuntungan perusahaan A menggunakan strategi harga mahal, keuntungan minimalnya adalah 4. Dari kedua strategi ini, strategi harga murah, strategi harga mahal, strategi yang digunakan, yang lebih baik digunakan, yaitu strategi harga mahal. Karena keuntungan minimalnya 4. Sedangkan kalau perusahaan A menggunakan strategi harga murah, 1. Lebih bagus perusahaan A menggunakan strategi harga mahal. Langkah kedua, untuk pemain kolom perusahaan B, pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolom. Kolom 1 nilai terbesarnya 8, kolom 2 nilai terbesarnya 9, kolom 3 nilai terbesarnya 4. Selanjutnya dari 3 nilai terbesar, pilih nilai yang paling baik atau kecil bagi B, yakni nilai 4 atau rugi yang paling kecil. Di tabel nilai perusahaan A maupun perusahaan B yang menggunakan strateginya masing-masing, di mana kita sudah mendapatkan langkah pertama tadi, kesimpulannya bahwasanya perusahaan A menggunakan strategi harga mahal di dalam menjalankan perusahaannya.
dengan keuntungan minimal 4. Dan langkah yang kedua ini kita mencari strategi apa yang bagus yang dijalankan perusahaan B, perusahaan kolom. Sesuai langkah yang kedua, kita pilih nilai yang paling besar setiap kolom. Di strategi harga murah, dengan menggunakan strategi harga murah, kerugian terbesar itu ada 8. Dengan menggunakan strategi harga sedang, perusahaan B mendapatkan kerugian terbesar itu bernilai 9. Dan dengan menggunakan strategi harga mahal, perusahaan B mendapatkan kerugian paling besar itu 4. Jadi apa yang dapat kita simpulkan dari nilai kerugian yang diperoleh perusahaan B? Nampak di sini nilai yang terkecil kerugiannya perusahaan B itu menggunakan strategi harga mahal. Kalau perusahaan B menggunakan strategi harga sedang, nilai kerugian 9. Terus perusahaan B menggunakan strategi harga murah, nilai kerugiannya 8. Di kesimpulannya, strategi harga mahal yang lebih kecil kerugiannya. Langkah 3. Kesimpulan dari langkah 1, 2, pemain baris dan pemain kolom sudah memiliki pilihan strategi yang sama, yaitu yang bernilai 4 yang optimal. Yang kedua, pilihan tersebut berarti bahwa meskipun A menginginkan keuntungan yang lebih besar, tapi tetap hanya akan memperoleh keuntungan maksimal 4 dengan menggunakan strategi harga mahal. Dengan demikian juga dengan B. Kerugian yang paling minimal perusahaan B itu ada 4, yaitu dengan menggunakan strategi harga mahal. Penggunaan strategi lain berdampak menurunnya keuntungan A dan meningkatnya kerugian B. Contoh kasus strategi campuran. Dari kasus di atas, karena adanya perkembangan terjadi pasar, maka perusahaan A yang tadinya hanya memiliki produk dengan harga strategi harga murah dan strategi harga mahal, sekarang perusahaan A menambah satu lagi strategi bersaingnya dengan mengeluarkan produk yang berharga sedang. Dan hasil yang diperoleh Pak tabel berikut. Perusahaan A dengan menggunakan strategi harga murah, perolehan nilainya 257. Perusahaan B strategi harga sedang, perusahaan itu mendapatkan nilai -124.
strategi harga mahal, perusahaan A ini mendapat nilai 619 atau keuntungan. Nilai ini sama dengan terus perusahaan B, perusahaan kolom menggunakan strategi harga murah, nilai keuntungannya 216, nilai kerugiannya sesuai ketentuan. Misalnya perusahaan kolom atau perusahaan B adalah berada pada posisi kerugian. Kerugian dari strategi harga sedang 521. Strategi harga mahal kerugiannya 749. Langkah-langkah penyelesaiannya: cari maksimin dan minimal terlebih dahulu, seperti strategi murni. Diperoleh angka penyelesaian yang berbeda. A kesimpulannya menggunakan strategi dengan nilai 2. B, perusahaan B kesimpulannya menggunakan strategi dengan nilai 5. Nah, yang pertama ini kita menyelesaikannya seperti langkah-langkah dalam penyelesaian menggunakan strategi murni. Di mana tadi perusahaan A dengan menggunakan strategi harga murah, keuntungan minimal yang diperoleh adalah 2. Terus perusahaan A menggunakan strategi harga sedang, keuntungan minimal yang akan diperoleh adalah 1. Selanjutnya, perusahaan A menggunakan strategi harga mahal, keuntungan minimal yang akan diperoleh adalah 1. Kita lihat perusahaan B. Kerugian perusahaan B menggunakan strategi harga murah, nilai kerugian terbesarnya adalah 6. Strategi harga sedang yang digunakan perusahaan B, kerugian maksimalnya adalah 5. Selanjutnya, strategi harga mahal yang digunakan perusahaan B, kerugian maksimalnya adalah 9. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya angka yang diperoleh dalam penyelesaian kedua strategi perusahaan ini, yaitu A menggunakan strategi dengan nilai 2, strategi harga murah, keuntungan minimal yang diperoleh perusahaan A yang lebih bagus, lebih baik itu menggunakan strategi harga murah. Dan perusahaan B dengan nilai kesimpulan menggunakan strategi dengan nilai 5. Nilai 5 berada pada posisi strategi harga sedang. Di perusahaan B, kerugian yang lebih baik itu yaitu menggunakan strategi harga sedang. Dia memperoleh kerugian yang paling kecil.
dibandingkan strategi harga murah 6, strategi harga mahal 9. Lebih baik menggunakan strategi harga sedang. Itu kesimpulan. Langkah 2. Masing-masing pemain menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan dan kerugian terpuruk. Jadi dari hasil perolehan strategi yang dipakai tadi, ada keuntungan dan kerugian terburuk. Strategi yang dipakai ada yang mendapat keuntungan dan kerugian yang terburuk. Bagi A, S2 adalah strategi terburuk karena dapat menimbulkan kerugian, adanya nilai minus. Bagi B, S3 adalah paling buruk karena bisa menimbulkan kerugian terbesar. Langkah yang ketiga, diperoleh kombinasi baru dari strategi persaingan antara perusahaan A dan perusahaan B setelah strategi yang terbukti dihilangkan. Tinggal lagi perusahaan A menggunakan strategi harga murah dan strategi harga mahal. Perusahaan B memiliki strategi harga murah dan strategi harga sedang. Langkah yang keempat. Langkah selanjutnya adalah dengan memberikan nilai probabilitas terhadap kemungkinan digunakannya kedua strategi bagi masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan A, bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi S1 adalah sebesar P, maka kemungkinan keberhasilan digunakan strategi S3 adalah 1 dikurang P. Begitu pula dengan pemain B. Bila kemungkinan keberhasilan menggunakan strategi S1 adalah sebesar Q, maka kemungkinan keberhasilan digunakan strategi S2 adalah 1 dikurang Q. Angka 5. Untuk mencari besaran probabilitas setiap strategi, untuk menghitung pada poin yang optimal. Untuk perusahaan A, bila strategi A direspon B dengan S1, di perusahaan A, strategi perusahaan A bila direspon oleh B dengan strategi S1-nya, maka 2P ditambah 6 kali 1 kurang P, 2P ditambah 6 kali 1 kurang P sama dengan 2P ditambah 6 kurang 6P sama dengan 6 dikurang 4P. Selanjutnya, bila strategi A direspon B dengan S2, di perusahaan A direspon B dengan S2-nya, maka 5P ditambah 1 kali 1 kurang P sama dengan 5P ditambah 1 dikurang P sama dengan 1 ditambah 4P. Bila digabungkan, 6 dikurang 4P sama dengan 1 ditambah 4P. 5 disama dengan 8P. P sama dengan 5/8 sama dengan 0,625. Apabila P 0,625, maka 1 kurang P sama dengan 0,375. Masukkan nilai tersebut
pada kedua persamaan. Persamaan pertama, 2P ditambah 6 dikali 1 kurang P, 2 dikali nilai P-nya 0,625 ditambah 6 dikali 0,375 sama dengan 3,5. Untuk persamaan yang pertama, persamaan yang kedua, kita masukkan nilai P, 5P ditambah 1 dikali 1 kurang P, 5 dikali 0,625 ditambah 1 dikali 0,375 sama dengan 3,5. 3,5. Keuntungan yang diharapkan adalah sama 3,5. Ini berarti memberikan peningkatan 1,5 mengingat keuntungan A hanya 2 dalam langkah yang pertama. Di langkah yang pertama kita tadi memperoleh kesimpulan keuntungan yang bagus itu, yang terbaik itu adalah 2 sebelum dilakukan metode campuran. Setelah lakukan metode campuran, maka keuntungannya meningkat sebesar 1,5 dengan nilai keuntungan 3,5. Untuk perusahaan B, bila strategi B direspon A dengan S1, di perusahaan B, jika strategi B, perusahaan B direspon oleh perusahaan A dengan S1-nya, maka 2Q ditambah 5 dikali 1 kurang Q sama dengan 2Q tambah 5 dikurang 5Q sama dengan 5 dikurang 3Q. Bila strategi B direspon oleh A dengan strategi S2-nya, S3-nya, maka 6Q ditambah 1 kali 1 kurang Q, maka diperoleh 6Q ditambah 1 dikurang 1Q sama dengan 1 ditambah 5Q. Bila digabung, 5 dikurang 3Q sama dengan 1 ditambah 5Q. 4 sama dengan 8Q. Q sama dengan 4/8 sama dengan 0,5. Maka 1 dikurang Q 0,5. Masukkan ke persamaan 1, 2Q ditambah 5 kali 1 dikurang Q, 2 dikali 0,5 ditambah 5 dikali 0,5 dengan 3,5. Selanjutnya kita masukkan ke persamaan yang kedua, 6Q ditambah 1 dikali 1 dikurang Q, 6 dikali 0,5 ditambah 1 dikali 0,5 dengan 3,5. Kerugian minimal yang diharapkan adalah sama, yaitu 3,5. Pada langkah pertama, kerugian minimalnya adalah 5. Dengan demikian, dengan strategi ini, B bisa menurunkan kerugian sebesar 1,5. Jadi di strategi murni tadi, kesimpulan strategi yang bagusnya yang dijalankan oleh perusahaan B itu adalah
strategi yang menghasilkan nilai 5. Menghasilkan nilai 5 adalah strategi harga sedang. Kerugian yang paling kecil yang diperoleh perusahaan B itu adalah 5. Dengan adanya strategi campuran, kita memperoleh kerugian minimalnya yaitu 3,5. Ini menunjukkan adanya penurunan kerugian sebesar 1,5. Dimana setelah strategi campuran ini, nilai kerugian perusahaan B itu cuma 3,5. Sebelum dilakukan strategi campuran ini, menggunakan strategi murni, kerugian perusahaan B itu nilai terbaiknya adalah 5. Jadi masih untung menggunakan strategi campuran, yaitu penurunan kerugian minimalnya adalah sebesar 1,5. Demikian pertemuan kita, semoga bermanfaat. Itu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.